Halo semua, selamat datang kembali di podcast Volume 2 Accounting for Society. Kita ada di episode yang kedua dan topik yang kita bahas adalah tentang carbon accounting. Pak Zaki, terima kasih sudah eee, kembali Sama-sama, menemani ya, teman diskusi eee, ya, teman diskusi. sama diskusi tentang sustainability accounting dan di topik ini kita akan bahas terkait dengan carbon accounting. Untuk bisa mungkin mengawali ya, kita kembali ke pembahasan tentang gas rumah kaca sebagai salah satu eee, isu penting di keberlanjutan ya. Jadi kalau kita lihat GRK atau gas rumah kaca adalah gas yang ada di atmosfer bumi yang berfungsi untuk menangkap panas ya. Ada karbon dioksida, ada metana, ada nitrogen oksida dan berbagai macam gas rumah kaca gitu. Dan dalam proses kehidupan manusia, gas ini akan timbul dari sumber alami maupun dari sumber aktivitas seperti pembakaran bahan bakar fosil ya, penggunaan kendaraan bermotor, dan produksi hewan ternak. Tentunya ada batas aman dan juga ada batas yang kemudian melewati standar yang ada sehingga bisa meningkatkan emisi gas rumah kaca gitu. Nah, kalau misalkan emisi gas itu meningkat, nanti bisa berdampak pada pemanasan global yang nantinya akan dampak pada pola cuaca yang ekstrim serta kenaikan permukaan air laut. Nah, untuk bisa mencegah itu, dilakukanlah berbagai usaha ya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan kita tahu juga bahwa sektor tertinggi untuk penghasil GRK di tahun 2002 ya disebutkan ada sektor kehutanan yaitu 45% dan energi 36%. Ini menarik karena hutan kan Iya harusnya betul, menjadi suatu wilayah untuk menjadi sumber ya, sumber berkurangnya emisi gas gitu. betul. Nah, tapi karena ada pembakaran ya lahan gambut, pembukaan hutan untuk kebunan misalkan, itu ternyata memberikan dampak yang besar pada kenaikan gas rumah kaca, Betul. gitu. Dan kalau kita bicara mengenai industri ya, di sini ada 4%, sektor limbah itu 8% dan sektor pertanian 8%. Tentunya kita tahu usaha untuk kemudian bisa mengurangi GRK adalah dengan cara mengukur Iya ya, betul. carbon footprint dari industri gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ada potensi terkait dengan carbon accounting gitu. Iya betul, carbon accounting-nya muncul di situ karena, ketika dibutuhkan perhitungan terhadap carbon footprint-nya, sehingga accounting itu memerankan peran yang besar, dengan basic disiplin accounting-nya yang sebagaimana kita tahu ada aspek, pengukurannya di situ, kemudian yang di sisi lain ada aspek, pelaporan dan pengungkapannya juga di situ. Sehingga accounting itu harusnya menurut saya at least memiliki peran yang sangat penting sekali ketika ada, apa nih, ketika terdapat, efforts dari perusahaan atau pemerintah atau pihak-pihak yang concern terhadap, emisi rumah kaca tersebut. Ya, jadi carbon accounting menjadi tools yang penting untuk memungkinkan bisnis dalam tracking emisi gas mereka gitu. Ya betul. Jadi ya, perusahaan semisal mereka mengatakan, kami kontribut pada misalkan isu keberlanjutan, salah satunya adalah dengan, men-track ya berapa jumlah emisi karbon yang mereka keluarkan untuk produksi yang mereka lakukan gitu. Ya, kalau kita lihat perkembangannya, apa namanya ini, carbon accounting ini, sebelum ramai begitu yang disebut dengan carbon trading, sebenarnya sudah ada efforts secara kolektif dari kalau kita lihat, riset-risetnya, sebelum carbon trading itu muncul, inisiator atau inisiasi-inisiasi terkait dengan butuhnya perusahaan yang mereka itu masif dalam penggunaan Mmm, oil and gas yang Mhm, itu pada ujungnya akan meningkatkan ya, menghasilkan emisi yang emisi. sangat tinggi sekali, sudah mulai ada inisiasi sebenarnya dulu di awal-awal supaya si perusahaan ini mereka melakukan disclosure terhadap sejauh mana atau sebanyak apa emisi yang mereka hasilkan Mmm, dari aktivitas proses bisnisnya. Nah, dulu dilakukan secara voluntary, sebagai wujud, eee eee, apa namanya, wujud
bahwasanya si perusahaan tersebut telah melakukan A, B, C, D sehingga berdampak kepada pemanasan global yang semakin tinggi seperti itu. Nah, kemudian ketika itu tidak begitu efektif, sebagai effort kita hargai, tetapi untuk yang langkah yang lebih strategis muncullah inisiasi yang disebut dengan carbon trading. Nah, di kedua sisi ini baik itu yang volunteer dan yang dilakukan secara market base ini, accounting itu memiliki peran dua-duanya. Ketika disclosure-nya dilakukan secara voluntary, accountant berperan dalam menghitung sejauh mana karbon yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dari aktivitas operasionalnya, yang itu nanti akan diungkapkan di dalam either laporan keuangan atau sustainability report atau CSR-nya mereka. Kemudian di sisi lain ketika ini dijadikan apa namanya nih objek yang diperjualbelikan di pasar bebas seperti itu, accountant semakin nyata lagi perannya. Di mana mereka juga harus menghitung sejauh mana emisi yang Di emit ya ke atmosfer. Betul, itu tanpa adanya effort untuk mengurangi emisi tersebut secara normal, si perusahaan tersebut harus tahu seberapa banyak emisi yang mereka keluarkan. Belum lagi nanti kalau misalnya mereka mau trading, sehingga kalau misalnya ada beberapa effort yang mereka lakukan, selisihnya berapa, atau mereka secara policy itu diperbolehkan berapa, kelebihannya itu juga berapa. Nah, accountant saya pikir memiliki peran yang lebih nyata lagi. Ya, istilahnya adalah net zero. Ya, net zero. Ya. Jadi balance ya antara jumlah GRK atau gas rumah kaca yang dilepaskan ya ke atmosfer dengan jumlah yang dihilangkan atau di offset ya, namanya net zero. Jadi net zero adalah suatu strategi yang kemudian penting ya untuk mengatasi perubahan iklim. Ya, perusahaan diharapkan bisa mencapai net zero. Dengan cara apa? Ya dengan cara mereka menghitung ya emisi yang mereka hasilkan, dan dengan cara menghitung juga berapa yang bisa berhasil dikurangi dan di offset gitu. Nah tadi kalau misalkan mereka melebihi batas, ya mereka bisa kemudian beli carbon credit misalnya gitu. Iya betul. Tapi kalau kita lihat secara strategi Pak Arjat, saya tertarik sebenarnya untuk mendiskusikan apakah carbon trading ini sesuatu yang strategis dalam mengatasi misalnya mengurangi panas bumi gitu. Saya suhu yang semakin meningkat dan meningkat. Menurut saya dengan adanya kuantifikasi, kita tahu ya secara teori kan accounting bisa membuat suatu visible kan ya, sehingga nanti bisa kemudian di manage lah ya. Dengan mengetahui berapa sih GRK yang dihasilkan hasil produksi, ya mereka misalkan ingin mengurangi ya atau diminta untuk mengurangi, maka perusahaan itu bisa kemudian membuat semacam green project ya, yang nantinya diharapkan bisa offset lah ya emisi gas mereka. Nah, green project ini tentunya akan strategis dalam artian perusahaan bisa menunjukkan kebangkitan dan juga bisa ibaratnya itu menghidupkan perekonomian lewat financing misalkan, terus juga ada mungkin rekrut banyak tenaga kerja misalkan. Jadi menurut saya carbon accounting bisa tentunya bernilai strategis di sini. Iya. Karena ada juga beberapa argumen yang mengatakan carbon market tersebut sebenarnya tidak solving the problem, cuma memindahkan relocate isunya saja sebenarnya seperti itu. Karena kan secara substansi si perusahaannya kan tetap saja menggunakan natural resources ini untuk aktivitas operasionalnya mereka. Kalau mau kita lihat substansinya sebenarnya stop menggunakan natural resources ini, kemudian gunakanlah sesuatu yang lain begitu. Walaupun itu kan butuh effort lebih untuk melakukan itu. Tetapi ketika mereka menggunakan natural resources ini, kemudian mereka memiliki strategi untuk untuk net off atau net zero, offsetting emisi yang mereka keluarkan dari aktivitas operasionalnya. Menurut beberapa argumen itu tidak solving problemnya sama sekali begitu. Nah itu sebenarnya topik yang menarik juga tuh untuk dikulik lebih. Betul, karena emang ada yang mengatakan
carbon trading adalah seperti low hanging fruit ya solution gitu. Jadi yang Iya, mudah tapi tidak kemudian bisa address yang systemic atau long term emission reduction sih. Ya itu betul. satu kritik yang, sering muncul tentang carbon trading. Tapi paling tidak kita bisa melihat, benefit dari kuantifikasi karbon, Iya, yaitu bisa adalah solusi-solusi yang timbul di sisi lain. Seperti iya, tadi iya, misalkan, men-drive untuk ada banyak green project misalkan, iya, terus juga men-drive, mereka yang punya lahan hijau untuk punya green project juga gitu. Dan iya. tadi mereka bisa memperjualbelikan, carbon credit-nya gitu sih. Betul. Jadi, secara strategi saya pikir kedua strategi tersebut harus jalan. Yang pertama adalah bagaimana si accountant itu berperan dalam efforts yang sudah ada saat ini. Seperti argumen Pak Eja tadi, accounting itu memiliki peran untuk melihat sejauh mana kita bisa Mmm, pergi, seperti itu. Jadi kita tahu existing-nya seperti apa, kemudian sejauh mana ke depannya. Kemudian di sisi lain, beberapa strategi itu tetap harus kita lakukan, eee eee, improvisasi dan, eee strategi-strategi lanjutan sehingga tidak cuma menjadi pasar lain yang itu di mana, eee, secara substansi natural resources-nya tetap dikonsumsi banyak, tetapi sambil juga jalan dengan, ways-ways atau solusi-solusi lain yang lebih. ya kalau secara teknis sebenarnya menarik Pak, Zaki, tentang carbon accounting ya. Karena di situ ada, data manajemen, terus pengukuran emisinya, terus, Ya, standar yang berlaku terkait dengan, protokol ya, GRK, prinsip keakuratan, juga transparansi gitu. Dan, kita, di, kampus mungkin tidak ini ya, terlalu mendalami ya tentang teknis pengukuran, tapi kalau ya, di industri itu sudah ada beberapa, pendekatan seperti misalkan, spend based dan activity based approach, terus juga ada, misalkan, supplier approach dan ada, beberapa pendekatan lain yang, kemudian dipergunakan gitu. Dan ini menarik, karena, eee potensi ya bagi accounting scholars atau accounting students untuk mendalami hal ini, gitu. ya, seru sekali sebenarnya topiknya carbon accounting, memang betul sekali. Di kelas yang biasa kita lakukan di misalnya sustainability accounting, salah satu saya pikir yang harus kita develop ke depannya adalah bagaimana student itu kita equip dengan kemampuan untuk menghitung, Mmm, eee eee carbon emission tersebut. Karena kenapa? Misalnya kalau di irisan antara accounting dan actuary kita mmm, mengenal yang disebut dengan akuntaris, mmm, secara substansi memang aktivitas aktuaris ini tidak harus diketahui tekniknya oleh si accountant, tapi ketika data dari aktuaria ini diberikan kepada accountant, accountant nanti bisa dengan kritis mengevaluasi atau menggunakan data tersebut. Nah, di sini pun ketika eee, emission tersebut dihitung oleh pihak-pihak atau lembaga ketiga atau pihak ketiga yang mereka memiliki knowledge terhadap itu, sebagai accountant yang nanti akan menggunakan data ini, student kita juga saya pikir mmm. harus diberikan knowledge itu sehingga tidak menggunakan as it is. Memang professionally kan mereka pasti memiliki kode etik Mmm. atau standar sendiri ketika menghitung tersebut, tetapi kita juga bisa menggunakan itu dengan lebih, relevan dan tepat lagi. Ya mungkin ke depan kita perlu juga untuk, mengadakan ya mungkin ya Ya, setuju pelatihan-pelatihan sekali saya supaya, pikir. accounting itu bisa lebih, berkontribusi gitu. Ya, Eee, kita juga bisa kemudian mengajarkan seperti, case based atau project based learning untuk carbon accounting ya ya, betul. misalkan sebagai contoh ya tadi saya menyebutkan tentang, supplier, method ya atau supplier paycheck Supply. methods, Yap, misalkan di sini, saya contohkan ya. Perusahaan tuh membeli misalkan 100 MacBook ya, dan ingin menghitung berapa emisi dari pembelian MacBook ini, ya, ya. Nah, bisa kemudian dihitung, berapa emisi gas dari cradle to gate ya untuk, nanti dihitung, misalkan ada, perhitungan 1.500 kilogram karbon dioksida per MacBook kalikan dengan jumlah yang dibeli. Nah, itulah total emisi gas yang, dihasilkan dari pembelian MacBook ini. I Nah, see. itu kan sangat spesifik ya. Yap, Ya atau misalkan ada, perusahaan ya dia tuh, memiliki usaha, taksi misalkan ya. Ada 100 taksi misalkan, nah setiap mobil dia konsumsi misalkan 10.000 liter, bensin per tahun.
Ya bisa dihitung tuh misalkan 100 mobil kalikan 10.000 liter kalikan dengan, Rate-nya berapa ya ya? vektor emisi emisi faktornya berapa. Nah itulah total emisi yang dihasilkan. Nah ini kan contoh, case-case yang bisa pelajari ya oleh mahasiswa Iya iya. dan, potensi misalkan, pekerjaan akan sangat besar saat, perusahaan itu mulai sadar untuk menghitung emisi gas. Ya betul sekali, sehingga next stage-nya adalah ketika pada ujungnya ketika informasi yang diproduksi oleh perusahaan tersebut akan digunakan oleh either investors atau creditors untuk pengambilan Mmm, keputusan, data yang dilaporkan dan di-disclose oleh perusahaan tersebut adalah data yang memenuhi, apa namanya, karakteristik kualitatif dari pelaporan keuangan itu sendiri gitu. Jadi, relevant, kemudian faithful representations, dan ya digunakannya pas gitu oleh si pengambil keputusan. yang lain adalah terkait dengan tadi, apa namanya, allowance market ya di bursa ya. Kalau ada perusahaan yang melebihi misalkan, target, yang dibolehkan untuk emisi, kan mereka harus beli, Ya, atau harus menangani, defisit ya, kalau emisi. seandainya mereka lebih Ya dari cap, standar yang diperbolehkan untuk mereka ya? Nah, ini kan kemudian menimbulkan potensi, bisnis dalam artian, mereka Betul yang punya lahan hijau, ya mereka betul, ingin menghitung, berapa, daya tangkap ya emisi karbon ya, ya nanti bisa diperjualbelikan misalnya itu. Ya, dan ya, ini menurut saya, bisa, menjadi potensi untuk, para akuntan pelajari cara metodologi untuk menghitung, GRK ya dari suatu ya lahan nanti ya betul. diterbitkan misalkan, sertifikat karbon kredit ya, yang bisa diperjualbelikan. Menurut saya ini sangat sangat menarik sekali Sertifikat carbon credit itu bisa dikeluarkan oleh ya siapa ya? lembaga-lembaga yang, memiliki, kapasitas ya dan juga izin untuk menerbitkan, sertifikat tersebut gitu. Apakah ada asosiasinya atau seperti apa? Misalnya mereka registered di mana, seperti itu? Iya ada satu perusahaan Vera namanya, Vera itu bisa dicek nanti ya. Vera, mereka menjadi salah satu, provider ya untuk, kemudian memverifikasi, karbon, kredit sendiri Oh, jadi gitu. market base juga ya? Mereka makin reliable sehingga sertifikatnya mereka diakui seperti itu ya? Tidak harus misalnya mereka, terdaftar di pemerintah atau mereka punya international association atau ada standard committees-nya atau Iya, verified carbon standard ya, ini istilahnya bisa oh itu Vera kemudian ya? ya di, World Most Widely Used Greenhouse Gas Crediting Program Oh, gitu, oke ya oke. itu sangat Jadi umum. kalau seandainya kita punya asumsi seperti itu, misalnya punya 100 hektar lahan dengan pohon berapa, seperti itu di sana. Berarti itu nanti bisa ini ya, bisa bisa diajukan untuk mendapatkan sertifikat, itu ya, apa, carbon credit Iya, certificates mmm. sehingga itu nanti bisa di-trading, diperjualbelikan, sorry maaf, dibeli oleh perusahaan yang, surprise, yang turns out misalnya mereka memproduksi emisi lebih daripada cap yang diperbolehkan, seperti itu ya? Ya ya, tapi saat ini masih berkembang di Indonesia ya, masih Oke. jadi, suatu potensi yang besar ke depan, baik, untuk diperjualbelikan maupun untuk dilaksanakan oleh para pelaku bisnis. Tapi menurut saya, jadi hal yang menarik gitu. Kalau seandainya di konteks Indonesia, itu ada IDX Carbon ya? Kalau Ada tidak betul, salah. ada karbon, saat ini, mungkin masih di awal ya, tahapan awal pengembangannya, kurang dari 3 tahun, belum, banyak ya, transaksi yang terjadi masih sampai 2024 tuh 60 miliar angka perdagangan karbon, tentunya kita harus pahami, bahwa bursa karbon itu perlu waktu yang panjang ya, terutama untuk, meningkatkan kesadaran dari pelaku bisnis itu sih. Mmm, secara policies, eee, pemerintah Indonesia apakah sudah seserius itu atau belum ya untuk karena kan masih sedikit tuh, apa tuh, transaksi yang ada di kalau nggak salah berapa puluh miliar begitu, 50-an atau 50 miliar 90-an miliar, 2024 betul, di pasar karbon tersebut. Yang mana sebenarnya secara substansi potensinya kan sangat besar sekali. Jadi semakin tinggi nanti, transaksi yang dilakukan di pasar karbon tersebut, berarti kan semakin secara logika itu kan akan semakin, eee,
menunjukkan semakin di satu sisi ya, semakin sadar juga berarti perusahaan-perusahaan yang menghasilkan emisi lebih Iya. daripada cap-nya mereka. Aturan penting mungkin ini ya POJK 14 tahun 2003 tentang perdagangan karbon ya. Terus yang lain, yang saya pahami saat ini, masih ada, mekanisme untuk cap and tax ya. Jadi dalam bagian pengembangan ya, terutama untuk PLTU itu ada mekanisme, cap and tax kalau dia melebihi batas dia akan dikenai pajak ya, tapi belum berlaku untuk semua, sektor Oh, itu. malah dikenai pajak kalau seandainya mereka tidak memiliki carbon Ya, certificate, carbon kalau, credit ya? mereka membeli misalkan ya, Oke, itu ada pajak yang kenakan, tapi saat ini belum. Ya, oke, belum ada mekanisme untuk seluruh, sektor ya, gitu sih. iya, Tapi menurut saya menarik, dengan adanya IDX karbon ya, kalau perusahaan itu memiliki kebutuhan atas perdagangan emisi dan, offset, GRK ya, maka bisa lewat IDX karbon solusinya gitu. Eee, Bisa bertransaksi karbon kredit ya dengan biaya yang terjangkau, serta saat ini mungkin sedang mencoba untuk meningkatkan likuiditas ya, perdagangan karbon itu sendiri, gitu. iya. Itu kalau tidak salah satu satu kredit karbon itu setara dengan berapa, Mmm, moneternya berapa ya, Pak? ya mungkin kalau, yang saya baca di angka 500.000 ya Iya, itu, oke. untuk, 1 unit ya, Satu kredit ya? kredit karbon itu sendiri. Satu kredit setara dengan Mhm. berapa ton gitu misalnya ya? Ya 7 juta ton, nanti bisa Iya, dilihat, di website di IDX website Carbon IDX ya? itu nanti. Iya, Tapi, dengan ada ini kita bisa mendukung, munculnya banyak green project ya terutama ya, betul ya karena kan support, mereka ingin mhm, makin hijau supaya mereka bisa menjual, mhm, kredit, carbon credit certificate tadi ya, begitu? ya betul sekali. Jadi dengan adanya, perhitungan ya, GRK, terus, kita juga memerlukan, kredit karbon ya, ini instrumen yang kemudian dapat diperjualbelikan untuk mengurangi emisi, gas rumah kaca ya, eee kalau ingin menjual perlu ada sertifikat pengurangan emisi atau SPGRK gitu. Oke, Nah, itu yang tadi yang disebut, perlu ada pihak yang verifikasi gitu. Dan perusahaan juga kemudian, mendapatkan lewat proyek sukarela ya untuk mengurangi emisi atau, perusahaan yang dia tuh punya cap ya, terus bisa produce emisi di bawah standar, dia bisa juga jual, oh ya jual sisanya itu. selisihnya itu ya? Nah, itu Oke, contohnya. Jadi harapannya dengan solusi pasar seperti ini ya, perusahaan bisa termotivasi lah ya untuk ikut terlibat. Ya, jadi tadi kuantifikasi akan membuat, visible kan ya informasi, emisi dan buat orang untuk termotivasi untuk bergerak gitu sih. iya betul. Tapi ini agak di luar topik sedikit, berarti seperti apa institusionalisasi dari, carbon emission ini menarik juga dilihat nih. Sorry, carbon market ini. Mmm, Karena kan yang awalnya itu sesuatu yang voluntary, kemudian sekarang ada, IDX carbon misalnya carbon market ya, kemudian seperti apa ke depannya, itu kan, melihat siapa saja aktor-aktor yang terlibat iya, itu, saya pikir itu seru sekali itu untuk iya. ditinjau. Mungkin bisa dilihat dari ini ya, Pak Zaki, Perpres nomor 98 tahun 2001 ya, ini tentang, penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Nah, di situ ada beberapa lembaga yang kemudian diharapkan terlibat ya. Perpres ini sebenarnya mengatur tentang, tujuan ruang lingkup ya, serta upaya pencapaian target, nasional, untuk, emisi gas ya. Terus juga dijelaskan tata laksana untuk, nilai ekonomi karbon, kerangka pemantauan serta pembinaan dan juga ada kata komite pengarah untuk nilai ekonomi karbon gitu. Oke. Jadi, satu, usaha pemerintah untuk bisa mengurangi emisi gas adalah dengan adanya Perpres 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon. Jadi Perpres ini mendasari, kuantifikasi lah ya Iya ya. karbon di Indonesia itu sih. Iya iya. Mmm, Jadi arahnya sepertinya, karbon ini supaya bisa, semakin, eee, menurun, eee emisinya tersebut di apa namanya, diarahkan kepada sesuatu yang, mekanisme pasar seperti itu ya? iya betul, yang dengan banyak pro konnya ya, Iya selalu betul. ada gitu. Mhm. Ya, sebenarnya ada banyak masukan ya, bahwa pengusaha itu ingin karbon itu sukarela sifatnya, tanpa harus Denda, dipaksa ya. ya oleh, peraturan undangan gitu. Jadi, volunteer sifatnya bukan kemudian, dipaksa gitu.
Nah, Ya, kenapa? Karena, takutnya nanti ada apa, ya risiko ya yang berhubungan dengan greenwashing misalkan ya, atau bahkan fraud yang berhubungan dengan kemungkinan juga bisa ya, ya manipulasi data betul, misalkan. betul Nah, betul. itu satu resiko yang ada. Jadi Ya, sebenarnya karena itu kan heeh, mhm, datanya kan sangat open ya, method-nya, tekniknya itu, eee beberapa dan tidak seperti mmm, angka yang kita lihat misalnya di laporan keuangan gitu, jelas berapa revenue-nya, berapa cost-nya gitu. Nah, kalau di sini kan bisa faktornya saya pikir banyak sekali gitu, sehingga kemungkinan greenwashing atau berpikir bahwasanya, oh sebenarnya atau merubah, angkanya itu kan kemungkinannya juga tinggi gitu jadi. ya jadi masih berkembang ya, masih ada banyak, mungkin, usaha ya untuk memperbaiki aspek kelembagaan juga ya dari, kementerian. Tapi menurut saya, accounting students atau accounting scholars perlu untuk melihat carbon accounting sebagai satu, fokus ya, baik itu untuk pengajaran maupun untuk penelitian, itu sih. Benar, setuju Pak Rizal. Baik, demikian pemirsa diskusi singkat terkait dengan carbon accounting. Kita akan jumpa lagi di, episode yang lain. Terima kasih.